Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ratno dengan NIM 22202022206. Oke, di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi dan praktek penelitian Dr. Muhammad Ismaili SAG MPD. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengembangan nilai-nilai karakter siswa melalui ekstrakurikuler hadroh di lingkungan pesantren modern Al-Fahad Jakabaring, Palembang. Oke, jadi apa saja sih yang dibahas di dalam proposal saya ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke. Nah, jadi apa saja sih yang dibahas di proposal saya ini? Oke teman-teman, yang pertama yaitu latar belakang masalah fenomena sosial. Generasi muda di era globalisasi menghadapi degradasi nilai moral yang ditandai dengan meningkatnya perilaku materialisme dan individualisme. Di pesantren, minat terhadap seni tradisional seperti hadroh menurun, meskipun seharusnya menjadi media pendidikan karakter. Masalah penelitian yang pertama, minat santri rendah terhadap seni hadroh. Yang kedua, keterbatasan waktu menghambat kegiatan hadroh. Yang ketiga, kurangnya pemahaman santri tentang nilai-nilai hadroh. Dan yang terakhir, degradasi nilai moral di kalangan generasi muda. Oke, lanjut. Korelasi keduanya. Nah, jadi fenomena penurunan nilai moral di kalangan generasi muda berkaitan dengan kurangnya minat santri terhadap kegiatan yang bisa membentuk karakter seperti hadroh. Penelitian ini bertujuan mencari solusi pengoptimalan kegiatan hadroh untuk meningkatkan pemahaman dan minat santri, serta membentuk karakter yang kuat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tujuan penelitian. Nah, jadi teman-teman mengidentifikasi proses pelaksanaan, menilai bagaimana kegiatan ekstrakurikuler hadroh dilaksanakan di pesantren modern Al-Fahad Jakabaring, dan efektivitasnya dalam menerapkan nilai-nilai karakter. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai karakter. Menganalisis nilai-nilai karakter yang terbentuk melalui partisipasi santri dalam kegiatan hadroh seperti kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan religiusitas. Yang ketiga, menilai tantangan dan solusi. Nah, jadi mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan hadroh dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Jadi memberikan rekomendasi strategis untuk pengelola pesantren dan pembina ekstrakurikuler dalam mengoptimalkan kegiatan hadroh sebagai media pendidikan karakter yang lebih efektif. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke posisi penelitian. Jadi di sini ada deskripsi menjelaskan penelitian terdahulu dan memberikan penegasan terkait hal yang membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Oke, jadi yang pertama saya ambil penelitian terdahulu dari Muhammad Ali, pendidikan karakter di pesantren. Nah, jadi Muhammad Ali ini menekankan pentingnya integrasi nilai moral dalam pendidikan karakter di pesantren. Nah, jadi penelitian ini saya bedakan diri dengan fokus khusus. Jadi fokusnya itu khusus pada pengembangan karakter melalui kegiatan hadroh yang belum banyak diteliti sebelumnya. Oke, jadi penelitian terdahulu yang kedua yaitu menurut Rahman, peran hadroh menunjukkan bahwa hadroh berfungsi sebagai media pendidikan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai spiritual. Jadi proposal saya ini memperdalam analisis tentang bagaimana hadroh secara spesifik dapat membentuk karakter santri dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, dari Hasan, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi mengungkapkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama di antara santri. Nah, jadi proposal saya ini, penelitian ini berbeda dengan meneliti tantangan yang dihadapi dalam kegiatan hadroh secara lebih mendetail, termasuk minat yang rendah dan pemahaman yang kurang. Oke, yang terakhir, Zain, tantangan modernisasi. Nah, jadi Zain ini membahas tantangan seni tradisional di era modern.
Jadi penelitian saya ini menambahkan perspektif baru dengan memberikan rekomendasi strategis yang praktis untuk pengelola pesantren sehingga hasilnya lebih aplikatif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih teoritis. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan landasan teori. Nah, jadi saya ngambil teori pendidikan karakter dari Thomas Licona 1991. Nah, jadi asumsi pendidikan karakter harus melibatkan pengajaran nilai-nilai moral dan etika yang dapat membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik. Licona menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam pendidikan. Korelasi dengan penelitian. Nah, jadi penelitian ini berfokus pada bagaimana kegiatan hadro dapat menjadi alat untuk mengajarkan nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan dan tanggung jawab sesuai dengan pandangan Licona tentang pendidikan karakter yang holistik. Dengan demikian, kegiatan hadro di pesantren diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan karakter santri secara efektif. Oke, selanjutnya kajian teoritis. Nah, jadi di dalam kajian teoritis ini saya membahas mengenai pendidikan karakter adalah proses penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Jadi menurut Licona 1951, pendidikan karakter mencakup pengajaran yang Jadi menurut Licona 1991, pendidikan karakter mencakup pengajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kegiatan ekstrakurikuler seperti hadro berfungsi sebagai media efektif untuk mendukung proses ini, membantu siswa belajar nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Seni termasuk hadro memainkan peran signifikan dalam pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan identitas dan nilai sosial. Melalui partisipasi dalam hadro, santri dapat membangun solidaritas dan kebersamaan. Keterlibatan dalam kegiatan ini juga meningkatkan motivasi dan minat siswa, yang dibuktikan oleh penelitian Frederick et al. 2004. Selain itu, hadro memperkuat identitas keislaman santri, di mana nilai-nilai agama dan budaya Islam saling terintegrasi. Kegiatan ini tidak hanya mendidik, tapi juga membangun kepedulian terhadap warisan budaya. Karena kalau dilihat ya, sekarang ini warisan budaya itu telah jauh dari generasi muda. Nah, jadi secara keseluruhan hadro pesantren dapat menjadi sarana yang efektif dalam pengembangan karakter santri, sejalan dengan teori pendidikan karakter yang menekankan pentingnya pengajaran nilai dalam konteks sosial dan budaya. Oke, yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir teman-teman, metode penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang saya gunakan ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam kegiatan ekstrakurikuler hadro dan pengembangan karakter santri di pesantren modern Al-Fahad Jakabaring. Yang kedua, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler hadro di pesantren modern Al-Fahad Jakabaring Palembang. Yang ketiga, sampel. Nah, jadi sampel diambil secara purposif sampling, yaitu dengan memilih santri yang aktif mengikuti kegiatan hadro. Jumlah sampel yang diambil adalah sekitar 30 santri untuk memastikan representativitas dalam wawancara dan observasi. Yang terakhir, analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner akan diorganisir dan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang relevan. Selanjutnya, penelitian akan menafsirkan tema-tema tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengembangan karakter melalui kegiatan hadro. Terima kasih.